Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Meski agak merepotkan untuk mengganti ban, tidak mungkin dua orang bisa menjadi lebih baik dalam waktu yang lama, bukan? Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon yang ketiga. Tidak ada yang menjawab telepon. Segera setelah itu, dia menelepon kedua lagi. Tetapi panggilan itu masih belum dijawab. Tidak ada yang menjawab panggilan telepon mereka berdua, yang benar-benar tidak seperti biasanya dan berlebihan. Ada rasa takut yang kuat di hati Tenglin. Memikirkan kematian Tenglin Tian tertua keempat, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Mungkinkah kita telah menjadi sasaran orang sekarang? Apakah yang kedua dan ketiga mengalami insiden? Memikirkan hal ini, dia tanpa sadar ingin berbalik dan pergi ke ruang bawah tanah untuk melihat apa yang terjadi. Namun, begitu dia mengambil dua langkah, dia segera berhenti. Jika yang kedua dan ketiga benar-benar menghadapi kejadian tak terduga, maka kekuatan lawan jelas bukan sesuatu yang bisa aku tangani. Sepertinya saat ini hanya ada rencana 36. Memikirkan hal ini, dia bingung berbalik dan bersiap untuk meninggalkan tempat kejadian dengan cepat. Dia ingin meninggalkan tempat benar dan salah ini dulu, dan setelah memastikan tidak ada yang mengikutinya, dia akan menemukan cara untuk meninggalkan Osaka. Tapi, pada saat dia tiba-tiba berbalik untuk pergi, dia bertemu dengan seorang pria penuh lengan. Pada saat ini, dia dalam keadaan panik, dan dia tidak memiliki ketenangan dan kewaspadaan yang biasa. Dia bahkan tidak melihat orang yang dia pukul. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Aku minta maaf," dan ingin segera pergi. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan lengannya ditarik oleh pihak lain. Dan kemudian dia mendengar suara yang dikenalnya bertanya, "Tuan Tenglin, kenapa kamu pergi terburu-buru?" Saat Tenglin mendengar suara Tama, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Dia mendengarkan Tama di sebuah hotel di Nagoya, jadi dia mengenali suara ini sekaligus. Ketika dia mendongak tanpa sadar, dia melihat Tama menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Tenglin bertanya dengan ngeri, "Kakakmu, bagaimana kabarmu?" Tana tersenyum dan bertanya, "Kamu ingin bertanya, bagaimana aku bisa tahu identitasmu?" Tenglin mengamati Tama dengan mata lebar, "Kakakmu bagaimana bisa tahu?" Tama mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja aku tahu. Ini tidak mungkin." "Apa yang tidak mungkin? Salahkan itu pada kekuatan ninjamu, itu benar-benar sedikit kuat." Tenglin tersambar petir. Dia berseru dan bertanya, "Apakah adik laki-lakiku dibunuh olehmu?" Tama mengangguk dengan murah hati dan berkata, "Ya." Setelah berbicara, Tama menambahkan, "Saudara laki-laki kedua dan ketigamu juga sudah kuhabisi. Tubuh mereka sekarang terbaring di bagasimu." "Anjing!" Tenglin meraung, dan segera, dari belenggu tangan kirinya, belati tiba-tiba jatuh dari tangan kirinya. Segera setelah itu, dia memusatkan semua kekuatannya di tangan kirinya, dan tiba-tiba menusuk Tama dengan seluruh kekuatannya. Melihat gerakannya, Tama tersenyum tipis, masih memegang lengan kanannya dengan satu tangan, dan memegang pergelangan tangan kirinya dengan tangan lainnya dengan tenang. Tenglin tidak menyangka bahwa kekuatan Tama secara mengejutkan luar biasa, dan tangan kirinya begitu digenggam olehnya sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tama melihat wajahnya penuh keterkejutan. Kemudian dia tersenyum dan berkata, "Tuan Tenglin, jangan terlalu gugup. Jika kamu melepaskan perlawanan, kamu dapat menderita rasa sakit yang jauh lebih sedikit saat kamu berada di jalan menuju kematian nanti." Seluruh tubuh Tenglin tampak bergemuruh, dan dia berkata dengan ngeri, "Tuan, saya di bawah perintah dari Takahashi, dia membiarkan saya mengikuti Anda, mohon maafkan saya." Tama tersenyum dan berkata, "Kamu harus membayar kembali saat kamu keluar. Kamu harus mengikat kepala ke ikat pinggangmu."
Siapa yang dapat kamu salahkan jika kamu menjatuhkannya? Tenglin berseru, selama Anda tidak membunuhku, aku bersedia membantumu membunuh Kiko Takahashi dan membalaskan dendammu. Tidak dibutuhkan. Tama berkata dengan dingin, hal yang paling tidak aku sukai dalam hidupku adalah kamu, seorang budak rumah tangga dari 3 nama keluarga yang menjual untuk kemuliaan. Lagi pula kamu sudah mati. Jika kamu mati dengan sedikit hati dan tulang punggung, aku akan menganggapmu sebagai seorang pria. Tenglin tersedak dan berkata, Tuan, bukankah Tama memiliki pepatah Indonesia kuno bahwa lebih baik hidup daripada mati? Bahkan jika Anda seekor anjing, itu lebih buruk dari kematian. Tama tersenyum ringan, bahkan menjadi anjing, kamu tidak layak. Karena itu, Tama meremas meridian pergelangan tangannya dan menggunakan semburan kekuatan, dan mengikuti meridiannya untuk menghancurkan semua meridiannya. Tenglin hanya merasa kakinya tiba-tiba melunak, dan kemudian seluruh tubuhnya kehilangan dukungan, seolah-olah semua kekuatan tubuhnya telah disedot pada saat ini. Dia ngeri dan tidak tahu apa alasannya atau apa yang baik, ketika truk kontainer berpendingin berhenti di pinggir jalan. Anak buah Devano lari dari mobil dan berkata dengan hormat kepada Tama, Tuan, apa yang Anda inginkan? Tama tersenyum tipis, dan mendukung Tenglin yang lemah, dan berkata kepada bawahan Devano, temanku terlalu banyak minum. Kamu bisa membawanya ke mobilmu. Dia masih memiliki 2 orang teman, dan seseorang harus mengusirnya. Pria itu segera mengangguk, mengambil alih Tenglin dan bersiap untuk membawanya ke kompartemen penumpang mobil berpendingin. Tenglin terkejut, dan berseru, kemana kau membawaku? Tama tersenyum dan berkata, lihat, seluruh tubuhmu sudah lunak dan berlumpur sekarang. Ini tidak sesuai dengan karakteristik ninja. Apakah kamu ninja dengan kesabaran dan keras seperti besi? Aku akan menempatkanmu di wadah nanti. Beku di dalam mobil selama beberapa jam, jadi kamu bisa mendapatkan kembali kekerasan ninja? Apa? Pembekuan? Tenglin memohon dengan putus asa, Tuan, aku mohon, aku benar-benar tidak ingin mati, aku tidak ingin mati. Setelah berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk melihat ke kejauhan, melihat para pejalan kaki di sisi jalan berteriak, tolong, tolong. Namun, di detik berikutnya, dia menyadari bahwa dia tidak hanya kehilangan kekuatan di seluruh tubuhnya, tetapi suaranya menjadi sangat lemah. Meski serak, suara ini, orang yang berjarak 2 meter tidak akan mendengar gerakan apapun. Saat ini, Devano juga berlari. Dia datang ke Tama dan buru-buru bertanya, Tuan, ada masalah apa? Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya. Agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.